Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi. Mari saudara, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan dibekali lagi dengan Renungan Pagi yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Jamie Markus Manopo. Namun sebelumnya, mari kita awali dulu dengan doa. Bapa di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini, kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan pagi. Pakai hamba menjadi saluran berkat, dan kami dapat memperoleh berkat atasnya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Pertanyaannya, kenapa banyak orang Kristen gagal? Atau khususnya anak-anak Tuhan gagal dalam kehidupan pribadinya sebagai orang Kristen, atau buat kita yang sudah berkeluarga, berumah tangga, kenapa banyak orang gagal? Sebab iblis selalu kerja pada pikiran kita dengan kalimat-kalimat itu yang membuat kita seringkali gagal, dan kita baper dengan iblis. Terbawa perasaan dengar suara iblis, bukan dengar suara Tuhan. Karena iblis selalu dia kerja di pikiran kita, dia selalu mengatakan, kalau situasi yang begini mustahil selamat. Kalau situasi yang begini sangat tidak mungkin engkau selamat. Iblis juga seringkali bisikan, rumah tanggamu pasti begini terus, sudahlah, pasrah saja. Usahamu pasti payah dan lain sebagainya. Pelayananmu pasti tidak akan berkembang. Lihat saja, kanan kiri ada hinaan, ada pergumulan, tantangan dan lain sebagainya. Dan iblis katakan, berhenti saja, sudahlah. Padahal kan kita belum berdoa. Padahal kan kita belum gumuli. Kita belum curhat kepada Tuhan. Ingat Yesaya pasal 28 ayat 21. Apa yang ia tulis dalam Yesaya pasal 28 ayatnya yang ke 21. Firman Allah berkata begini. Yesaya 28 ayatnya yang ke-21. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim. Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon. Untuk melakukan perbuatannya ganjil. Garis bawahi, perbuatannya ganjil. Perbuatannya itu. Dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu. Ada kalimat perbuatan ganjil. Jadi dalam ayat-ayat ini banyak hal yang kita alami, hal-hal yang ganjil. Banyak hal-hal yang ganjil yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita katakan, oh puji Tuhan, kok aneh betul ya? Kenapa ya terjadi? Oh puji Tuhan, kalau bukan Tuhan. Itu pun karena Alkitab sudah catat. Bagi yang percaya berharap sungguh kepada Tuhan, ada banyak hal yang ganjil. Perbuatan ajaib tidak terselami. Perbuatan Tuhan seringkali kita tidak mengerti. Itulah perbuatan-perbuatannya yang ganjil. Jadi kalau ada hal yang
sangat tidak mungkin terjadi dalam hidup kita, itu banyak orang akan terkagum-kagum, wow. Tapi banyak orang juga tidak akan percaya karena tidak mengakui apa kata Alkitab dalam Yesaya pasal 28 ayat 21 tadi. Contoh juga yang lain, saya tidak akan baca ayat-ayatnya untuk mempersingkat saja renungan pagi ini, tentang Yusuf yang ada dalam Alkitab Kejadian. Yusuf, Alkitab berkata, ia dibenci oleh kakak-kakaknya, bahkan kakak-kakaknya niat untuk membunuh, tapi Tuhan punya rencana yang baik. Masuklah ke dalam sumur kering. Tapi kalau dalam sumur juga itu tidak diangkat-angkat, pasti mati. Tapi Tuhan suruh juga untuk keluarkan, dan mereka jual. Setelah mereka jual, Yusuf jadi budak di tanah Mesir. Kemudian setelah dia budak, Alkitab berkata juga tantangan, halangan juga, ia difitnah oleh tuan rumahnya, oleh majikannya. Kemudian ya tentunya sebelum masuk penjara babak belur lah. Kemudian masuk penjara, dan di dalam penjara ini seorang nabi sangat tidak mungkin akan jadi orang nomor 2. Sangat tidak mungkin akan menjadi perdana menteri di tanah Mesir karena ex-nabi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua, contoh Daniel. Daniel karena kepercayaannya tetap teguh kepada Tuhan, ya singkat ceritanya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Kalau dalam gua singa, peristiwa pada waktu itu pasti itu sudah jadi santapan singa. Itu kenyataannya, logikanya. Dan memang berjalannya sejarah, semua yang masuk dalam gua singa itu jadi santapan. Tapi bagi Daniel, tidak. Bagi Daniel, yang terjadi adalah hal-hal yang ganjil. Yang ketiga, Sadrak, Mesak, Abednego. Kesetiaannya terus ada banyak kupasannya. Ada banyak, ada yang kita mau lihat dalam peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego, tapi saya singkatkan dengan kesetiaan mereka. Mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Yang pada kenyataannya juga ya semua mati pasti. Hanguslah. Tapi pada kenyataannya Sadrak, Mesak, Abednego bisa berjalan di dapur api, dimasukkan 3 orang. Tapi waktu mereka melihat kok sudah ada 4, satu berpakaian putih, kemilau dan lain sebagainya. Di situ Allah kerja dalam segala sesuatu. Dan sebelum kita dibuang, Tuhan sudah ada di sana. Artinya doa dapat membalikkan keadaan. Ingat apa kata pemazmur dalam Mazmur pasal 30 ayat 12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tadi-tadinya menangis. Tadi-tadinya punya bercucuran air mata. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Jadi kesimpulan renungan pada pagi hari ini, dalam situasi keadaan apapun, tidak ada yang tidak seizin Tuhan kalau kita sedang ada dalam pergumulan yang berat. Tidak ada yang tidak seizin Tuhan kalau kita menghadapi jalan yang tertutup, seperti bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir. Di belakang musuh ada Firaun, samping kanan ada bukit yang terjal, ada padang gurun yang luas. Di depan tidak ada jalan karena laut kosong. Orang melihat situasi demikian bisa saja pasrah. Tetapi Musa, dia mengangkat tangan. Tuhan turun tangan, beri jalan baru. Jadi tetaplah berdoa dalam situasi sekalipun situasi yang sangat tidak mungkin.
Tetaplah berdoa, karena Alkitab berkata, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan karena tidak ada yang mustahil, maka renungan pagi hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus menolong, menyertai, memberkati, dan doa kami buat melangkah hari yang baru. Tidak ada yang lebih indah dalam doa kami kepada semua yang mendengar pagi hari ini, selain kami hanya berdoa, beri kesehatan buat mereka, tuntun langkah mereka, sebab dengan kesehatan saya terlalu yakin dan percaya mereka dapat melakukan apa yang menjadi tugas pekerjaan mereka. Dan dengan kesehatan, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Dan dengan kesehatan, tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Dan dengan kesehatan, tidak ada alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati, dan kepercayaan Tuhan penuh. Kepercayaan Tuhan besar yang akan dilakukan bagi kita setiap orang yang berharap sungguh kepada Tuhan. Alkitab berkata untuk sepanjang hari ini, tiap langkahku, tiap langkah orang percaya, Tuhan yang atur. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah renungan pada saat pagi hari ini. Kiranya semua diberkati oleh Tuhan dan selalu dalam perlindungannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pagi yang indah ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, dan kami boleh praktekkan itu di dalam pribadi kami masing-masing, menjadi bekal kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.